Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 13 Desember 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja. Aku lihat di sini mungkin hari ini atau akhir-akhir ini kalian itu sering terkoneksi secara batin ya. Jadi terkadang kalau dia lagi keinget kamu itu tiba-tiba kerasa aja gitu ya, ngerasa bahwa dia kayak sedang berkomunikasi atau dia sedang rindu, dia sedang memikirkan kamu seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini koneksi di antara kamu dengan dia sebenarnya belum putus ya, tapi justru akhir-akhir ini atau mungkin hari ini akan terasa kuat gitu, sering kepikiran, sering keinget, sering ngerasain kayak gitu. Dan kalau aku lihat orang ini dulu sempat memang ragu ya untuk berkomitmen dengan kamu. Tapi kalau aku lihat di sini sekarang tuh dia kayak udah siap, udah yakin bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan, orang yang ingin dia ajak menjadi pasangan hidupnya. Seperti itu kalau aku lihat ya. Jadi sebenarnya orang ini sudah mengakui bahwa dia memang benar-benar cinta sama kamu. Tuh, dia ingin lebih mengenal kamu, ingin lebih menyesuaikan dengan kamu, dia ingin balance dengan kamu, pengen adanya suatu kerjasama, pengen adanya suatu pemahaman ya, saling memahami satu sama lain. Nah, aku lihat di sini dia pengen banget memahami kamu gitu, pengen banget lebih mengetahui kamu itu orangnya seperti apa kebiasaanmu, kamu berasal dari keluarga yang seperti apa. Seperti itu kalau aku lihat ya, kamu itu suka apa gitu. Intinya di sini dia ingin lebih mengenal kamu lebih dalam kayak gitu. Terus aku lihat juga di sini ada keinginan dari dia ingin segera melakukan suatu effort atau usaha ya. Dia ingin menunjukkan ke hubungan ini bahwa dia serius kayak gitu. Cuman kenapa nih aku ngerasa kayaknya kamu nggak mau kerjasama dengan dia gitu. Tuh ya, aku ngelihat kamu kayak justru menghindari orang ini. Kamu justru malah mencoba untuk lari dari orang ini gitu kalau aku lihat ya. Dan oke, jadi sebenarnya kamu ngerasa hubungan kamu dengan dia ini toksik banget. Banyak sekali red flag yang dia berikan di dalam hubungan kalian. Banyak sekali masalahnya. Sehingga ngebuat kamu mungkin trauma, ngebuat kamu merasa kesal, membuat kamu merasa marah, kecewa, sedih, seperti itu ya kalau aku lihat. Apa sih yang ingin dia katakan sama kamu? Dia sangat tertarik sama kamu ya. Dia sayang banget, bahkan di sini aku lihat sama kamu. Dia berharap situasi sekarang ini tidak seperti ini. Dia berharap kamu masih mau welcome sama dia. Kamu mau bekerja sama dengan dia untuk perbaikan hubungan kalian. Dia pengen kamu
apa namanya tuh, eh memahami dia, dia pun ingin memahami kamu gitu lah ya. Jadi pengen adanya suatu kebalance ya, penyeimbangan ya di antara kamu dan dia, agar kalian bisa sama-sama mengerti apa maunya dia, apa maunya kamu kayak gitu. Terus maunya hubungan ini maunya dibuat seperti apa, mau kayak mana, arahnya mau kemana, seperti itu. Oke, ini kayaknya dia punya masalah di dalam hidup dia ya. Secara pribadi dia ini punya masalah ya. Cuman tidak mau dia tunjukkan ke kamu. Ya, kalau aku lihat, dia tidak mau menunjukkan aslinya dia itu sedang ada masalah gitu ke kamu. Jadi dia selalu datang ke kamu dan menunjukkan bahwa dia fine, dia baik-baik saja. Padahal kehidupan dia itu masalahnya banyak banget, complicated banget, terus itu rumit, jelimet banget kayak gitu ya. Dan tapi setelah dia mengenal kamu ya, setelah dia mengenal kamu, dia bersyukur banget dengan hadirnya kamu. Dia bisa lebih spiritual ya, dia lebih rajin ibadah. Dia yang tadinya tidak percaya dengan Tuhan misalkan gitu ya, jadi dia lebih rajin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Intinya seperti itu ya. Kamu memberikan pelajaran atau pengajaran kepada dia untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan kayak gitu. Kalau aku lihat di sini, dan dia bersyukur dari itu semua. Ketika dia ada masalah, paling tidak dia bisa mengatasinya, walaupun ini sulit gitu ya. Karena kayak kalau kita lebih dekat pada Tuhan itu, hati lebih tenang, walaupun masalah itu serumit apapun, tapi hati lebih tenang aja gitu. Kita bisa menanggapinya dengan dengan ya tenang, dengan santai gitu. Dan dia akan berjanji dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi, kata dia ya. Dia ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Terus ada Two of Wands reverse, kemudian Ace of Pentacles, Five of Swords, kemudian Four of Pentacles reverse, the Moon, and Seven of Wands. Jadi karena ini kartu pertamanya adalah Two of Wands reverse ya, situasi hubungan kamu dengan dia sekarang tuh kayak ngerasa hambar, kayak udah tidak terlalu menggelora, atau ada yang berubah di sini. Entah ini kamu sifatnya sudah berubah atau perasaanmu terhadap dia sudah berubah. Dia merasakan itu, adanya suatu perubahan, adanya suatu perasaan yang sudah tidak menggelora lagi, tidak membara lagi gitu loh. Jadi udah flat rasanya, kayak justru malah sudah tidak merasakan lagi ada rasa cinta gitu dia ngelihatnya di hubungan kamu bersama dia. Ini bisa jadi dia melihat perasaan kamu atau melihat dari sikap kamu. Dan kalau Two of Wands berarti aku lihat kalian LDR ya, jauh, mungkin beda kota, beda pulau, beda negara bahkan ya. Intinya ada jarak di antara kalian. Bisa jadi juga sebagian dari kalian ini ada yang berpindah, entah ini dia yang berpindah, pindah kerja, pindah tempat tinggal, atau mungkin kamu yang baru pindah kerja atau pindah tempat tinggal sehingga kalian saat ini tuh berjarak LDR. Kalau aku lihat Two of Wands ini berarti saat ini tuh dia ngerasa
lebih ke, kalau tentang perasaannya dia yakin bahwa kamulah orang yang memang dia inginkan, tapi melihat dari sikapmu, melihat dari situasinya sekarang, dia jadi ragu gitu ya. Apakah memang kamu masih mau menerima dia? Apakah kamu memang sudah melupakan dia gitu ya. Jadi saat ini karena dia ini bingung ya, dia ini sempat ragu karena situasinya udah seperti ini, dia pun dipertemukan dengan pilihan antara kamu masih menerima dia atau kamu tidak mau menerima dia lagi. Dia pun kayak ngeliat seolah-olah ini sudah berakhir bagimu, tapi dia tidak merasa atau tidak mau mengakhiri hubungan ini gitu ya. Jadi kamu mau pergi tapi dia nggak mau pergi. Akhirnya di sini dia mengambil suatu keputusan sendiri ya. Menurut dia untuk menangani situasi yang sekarang yang lagi hambar ini, ya udah deh, aku memilih untuk mundur aja dulu dari kamu. Tapi dia percaya, dia yakin suatu hari nanti situasi kamu dan dia akan berubah gitu. Jadi ini kayak bentuk suatu pengorbanan dari dia ya. Kalau memang situasinya sekarang kamu lagi marah, lagi butuh sendiri gitu, oke, akan dia berikan gitu. Aku akan mundur, kata dia seperti itu ya. Dia akan mundur terlebih dahulu, tapi nanti dia melihat atau dia akan mengambil suatu keputusan yang lebih menguntungkan bagi hubungan kalian. Entah ini mungkin ketika nanti masalah-masalah dia sudah selesai, dia akan lebih effort, lebih berjuang ke kamu, akan meyakinkan kamu ya, lebih memberikan usaha untuk hubungan ini dan mengambil kamu kembali, merebut kamu kembali, mendapatkan perhatian kamu kembali, kayak gitu ya. Intinya nanti ada suatu keputusan yang akan dia ambil ya. Bisa jadi nanti dia datang ke kamu setelah udah berapa lama nih kalian berpisah, udah berapa lama nih kalian gak ada komunikasi, dia akan datang lagi ke kamu, meyakinkan kamu, bahkan mungkin ngelamar kamu, yang ngejalanin hubungan lagi dengan kamu. Kalau aku lihat di situ, apalagi di sini ada Ace of Pentacles. Jadi gini, hubungan kalian saat ini tuh pada lagi fokus sama karir dan keuangan gitu ya. Karena gini, kalian itu punya prinsip, kalian ingin balance di dalam hidup, terutama tentang uang, tentang keuangan, tentang materi. Kamu lagi fokus pada karir dan keuanganmu, dan dia pun lagi fokus pada karir dan keuangan dia. Jadi saat ini kalau aku lihat kalian ingin bersatu, tapi ketika nanti kalian sudah balance secara keuangan, sudah tidak ada masalah, atau paling tidak tuh masalah tuh sudah bisa teratasi lah, kayak gitu ya, bisa teratasi, dan kalian bisa balance. Dan ini juga mungkin sebagian dari kalian nih ada yang mungkin sekantor ya, atau mungkin punya pekerjaan yang sama gitu ya, atau ya kalian punya profesi yang selinier, atau berkutit dengan hal-hal yang sama gitu. Misalkan kamu orang kesehatan, dia orang kesehatan, kayak gitu ya. Intinya seperti itu. Ada suatu di antara kamu dengan dia ini kayaknya pada pekerjaan atau linier yang sama atau mirip, kayak gitu ya. Aku lihat ya akan ada keberkahan sih ya di hubungan kalian. Ini aku nggak bisa nyebut ini keberkahan bagimu juga. Kalau misalkan kamu menganggap bahwa orang ini pemberi masalah dalam hidupmu ya, karena kan aku lihat di sini kamu kayak udah mulai move on atau cuek sama dia gitu. Jadi kalau bagi dia ini kamu adalah suatu keberkahan di dalam hidup dia, dan ini suatu keberuntungan lah yang dia miliki ya, dengan mengenal kamu, dengan pernah dekat dengan kamu, atau mungkin pernah memiliki kamu, seperti itu. Dan aku lihat juga di sini ada niatan baik sih dari dia ya.
dia itu bukan hanya ingin memperbaiki hubungan aja, tapi juga dia ingin memberikan kamu kestabilan secara keuangan. Jadi orang ini tuh ada niatan ingin membantu kamu secara keuangan. Jadi kalau kamu lagi kesulitan keuangan, dia pengen menjadi sosok seseorang yang bisa memberikan kamu bantuan dari finansial kayak gitu. Makanya di sini pun dia fokus lagi sama kerjaan kayak gitu, fokus juga pada uang, pada materi kayak gitu ya kalau aku lihat. Aku lihat sebentar lagi sih ya nih orang, entah ini hari ini atau ya nanti beberapa hari ke depan, aku lihat akan ada komunikasi nih dari orang ini ya. Orang ini pengen menyelesaikan kesalahpahaman di antara kalian ataupun konflik masalah ya di antara kamu dan dia kemarin atau ada miskomunikasi di antara kalian. Nah itu pengen dia selesaikan, pengen dia konfirmasi bahwa dia tidak seperti itu. Nanti dia kasih kejelasan lah ya, dia memberikan kejelasan dari kenapa dia berlaku seperti itu kemarin kayak gitu. Terus itu juga kalian perlu ingat ya bahwa untuk memelihara hubungan ini yang tadinya dari canggung atau dari banyaknya masalah ataupun kesalahpahaman, akhirnya kalian berpisah dan terus dia pengen balikan lagi. Kalau memang kamu menginginkan, masih mengharapkan dia, cobalah untuk menghilangkan sifat amarahmu atau hilangkanlah egomu gitu ya. Karena di sini aku lihat hati-hati jika ada seseorang yang ingin berubah tapi seseorang lainnya tidak mau berubah, maka kejadian yang seperti kemarin akan terulang lagi. Jadi bisa jadi ini orang atau hubungan kalian ini sebenarnya sering banget putus nyambung karena ada seseorang yang tidak mau berubah, entah ini dia atau kamu. Intinya ada ketika ada niatan dari seseorang ingin memperbaiki hubungan, tapi yang lain seseorang yang lainnya justru malah tidak mau ikut berubah gitu ya. Jadi ya udah, hubungannya ya selalu putus nyambung gitu aja. Ingat ya. Terus itu juga di sini masalah paling mendasar di hubungan kalian ini sebenarnya gara-gara komunikasi yang kurang intens gitu ya. Banyak sekali gangguan yang menyerang hubungan kalian ini gara-gara kurangnya komunikasi, miskomunikasi, intinya seperti itu ya. Jadi cobalah untuk belajar bernegosiasi ataupun mengakhiri beberapa perselisihan yang sekiranya yang sekiranya itu yang lebih penting dulu untuk diselesaikan gitu ya. Paling nggak komunikasi aja dulu deh gitu ya. Kalau misalkan ini masalah yang paling mendasar adalah komunikasi, ya berarti perbaiki dulu aja komunikasinya gitu ya. Kalau aku lihat seperti itu. Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh sudah jujur, sebenarnya yang benci, yang marah itu nggak cuman kamu, dia pun sebenarnya seperti itu juga sama kamu. Dia ada rasa benci, dia juga ada rasa amarah terhadap kamu, ada rasa kesal juga sama kamu. Tapi kali ini orang ini tuh bisa mengontrolnya atau bahkan dia bisa menutupinya atau bisa menghilangkannya. Kenapa? Karena orang ini lebih mencintaimu daripada membencimu. Jadi semua rasa amarah, benci, kesal, apapun itu ya, yang sifat-sifat perilaku negatif yang berhubungan dengan kamu, ya kebencian, amarah seperti itu bisa dia singkirkan. Karena aku lihat di sini dia memang lebih mencintai kamu seperti itu. Jadi kalau misalkan kemarin ada suatu masalah, makanya dia di sini menghindar dari kamu atau pergi dari kamu, ya karena dia ingin menjaga perasaan cinta dia ke kamu agar dia tidak menyakiti kamu, agar kamu tidak terkena imbas dari amarahnya. Seperti itu, dia tidak mau melampiaskan emosinya ke kamu. Makanya di sini ya udah dia menarik diri kayak gitu.
Terus itu juga dia sangat ingin memahami kamu sebenarnya ya. Dia tuh sangat ingin memahami kamu. Cuman kenapa itu dia ngerasa kayak kok sulit banget sih untuk memahami kamu. Kenapa kamu kayak nggak bisa memberikan dia kesempatan untuk lebih memahami kamu kayak gitu ya. Intinya dia ngerasa lebih sulit aja gitu untuk memahami kamu. Nah, kalau Four of Pentacles reverse ini berarti menandakan sebenarnya dia ini ingin memahami kebutuhan dan kekhawatiran kamu, kecemasan kamu tentang dia ataupun tentang hubungan ini. Dan gimana ya? Ya aku kayak bilang tadi ya, kenapa ketika dia ingin memahami kamu itu kok ya sulit banget gitu. Entah kamu mungkin punya emosi yang naik turun atau mood kamu yang naik turun kayak gitu ya, sehingga dia kayak bingung harus menyikapi ke kamunya gimana kayak gitu. Makanya di sini daripada dia makin kesel, makin emosi sama kamu, makanya dia menarik diri gitu ya, pergi dari kamu kayak gitu. Tapi sebenarnya jujur orang ini pengen banget memahami kebutuhan, kecemasan, ketakutan kamu, apapun ya di dalam hubungan ini. Dan aku lihat juga di sini orang ini pengen banget menangani sesuatu bersama-sama dengan kamu, penuh kasih sayang, penuh dengan kesabaran ya. Dan dia tidak akan membiarkan amarah dia mengambil alih hidup dia atau mengambil alih diri dia, sehingga justru malah dia akan dihadapkan dengan diskusi yang lebih rumit dan lebih sulit kayak gitu ya. Makanya aku bilang tadi ya, daripada dia nanti emosi, lebih baik dia sabar dan yaudah menarik diri kayak gitu. Terus itu juga dia itu ingin memahami kamu gitu ya. Cuman kalau kondisi dan situasinya kamu tidak pada satu pemikiran dengan dia, ya kan sulit gitu ya. Justru malah nanti akan berkonflik kayak gitu kalau aku lihat. Oke, the moon-nya reverse. Jadi kalau aku lihat di sini kayaknya tuh ada suatu kesalahan dari si dia. Ini berupa penipuan, pengkhianatan, ataupun perselingkuhan ya yang pernah dia lakukan, dan kamu akhirnya tuh udah membongkar itu semua. Akhirnya kamu sudah tahu itu semua gitu ya. Apa yang selama ini dia tutup-tutupi tentang penipuan, tentang kebohongan dia, tentang pengkhianatan dia, perselingkuhan dia, atau apapun lah itu yang dia tutup-tutupi dari kamu akhirnya sudah tahu semua. Nah inilah yang ngebuat kamu sekarang kayak lebih cuek dari dia, lebih apa ya, ya bisa dibilang kamu pengen move on di sini. Kamu udah move on bahkan mungkin. Nah jadi inilah ya yang ngebuat dia sekarang itu kayak bingung dengan situasi ini. Dia pengen serius tapi kamu kayak udah nggak mau lagi sama dia. Dan aku lihat di sini juga, kalau misalkan kalian memang belum menikah ya, berarti di sini baik kamu ataupun dia itu kayak sudah mulai memulihkan kepercayaan diri ya setelah melewati masa-masa sulit ya. Kalau misalkan ini kamu, berarti kamu itu sudah menerima bahwa dia ini pernah selingkuh, bahwa dia ini pernah membohongi kamu gitu, dan akhirnya kamu move on seperti itu ya. Kamu sudah ya namanya juga hidup, yang namanya juga ngejalanin hubungan pasti ada masalahnya kayak gitu. Dan intinya kamu sudah menerima gitu ya, kamu sudah menerima inilah yang harus terjadi, dan yaudah kamu mengambil sikap untuk move on. Kalau si dia orang yang memang berselingkuh dari kamu, orang yang mengkhianati kamu, berbohong sama kamu, maka di sini dia sudah menemukan kepercayaan diri dia terhadap kamu. Yang tadinya belum siap untuk berkomitmen atau dia masih ragu sama kamu, akhirnya yang tadinya
masih ragu ya, karena makanya dia sering selingkuh atau masih suka cari-cari yang lain karena dia masih ragu sama kamu. Tapi sekarang kalau aku lihat dia itu sudah bisa menemukan jati diri dia dan sudah menemukan siapa yang dia mau. Nah itu kamu, kayak gitu. Dan dia sudah percaya diri bahwa memang hati dia itu maunya kamu. Dia sudah yakin, walaupun sebenarnya dari dulu pun sebenarnya sudah ada perasaan itu, sudah ada perasaan dia suka sama kamu, dia tertarik sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi dulu masih belum yakin, masih ragu ya, sehingga dia sering mengabaikan perasaan dia sering memanipulasi diri dia sering ya intinya memanipulasi hubungan kalian lah ya. Nah, seperti itu ya. Terus itu juga justru sekarang malah sebaliknya ya, kamu yang pergi meninggalkan dia, kamu tahu bahwa orang ini tuh cinta sama kamu. Mungkin ya dia sudah menyatakan perasaannya ke kamu, dan sebenarnya kamu pun tahu orang ini pengen serius sama kamu. Tapi karena ini sudah menjadi suatu sebab dari rasa traumatikmu ya, akhirnya ya udah kamu mengabaikan perasaan kamu juga, terus kamu juga mengabaikan dia, kayak gitu. Jadi ada energi pengabaian di sini dari pasangan masing-masing ya. Dia dulu pernah mengabaikan kamu dan sekarang kamu yang mengabaikan dia, seperti itu kalau aku lihat. Terus itu juga kalau situasinya sekarang lebih ke dia juga sebenarnya kayak pura-pura mengabaikan kamu ya, tapi sebenarnya intinya di sini ada energi pengabaian, baik ini kamu ataupun dia. Sekarang pun dia ngerasa kayak cuek gitu sama kamu juga, padahal enggak, sebenarnya dia enggak kayak gitu. Dan sebenarnya kamu pun gitu juga sebenarnya. Terkadang kamu pun masih suka intip-intip, entah stalking story dia, entah stalking sosial media, atau mungkin stalkingnya dari pembacaan tarot-tarot ini gitu ya. Nah jadi sebenarnya baik kamu ataupun dia ada energi saling mengabaikan satu sama lain ya, walaupun ini sebenarnya itu baik dia ataupun kamu ada rasa tidak ingin sepenuhnya mengabaikan, tapi pengen mengabaikan gitu aja sih ya. Oke, kemudian ada Seven of Wands. Dia melihat kamu sekarang tuh kayak memberikan dia batasan. Kamu menampakkan dengan jelas bahwa kamu dengan dia sekarang sudah ada jarak gitu. Kamu benar-benar yang sudah memberikan jarak, kamu sudah memberikan batasan terhadap dia, sehingga dia juga akhirnya kebingungan dengan situasi ini kayak gitu ya. Makanya dia saat ini tuh kayak manipulatif juga, pura-pura nggak peduli juga dengan kamu, padahal tidak, sebenarnya dia peduli ya, sama lah dengan kamu ya. Kalau kamu mungkin karena traumatik ya, ada rasa traumatik aja, rasa kesel, rasa marah karena pernah dikhianati, pernah dibohongin kayak gitu. Akhirnya kamu mengabaikan dia, tapi terkadang ya kamu juga masih kok sesekali stalkingin dia, cari-cari atau lihat-lihat foto profil ya, masih sering kayak gitu. Terus itu aku lihat ya kamu mengambil langkah memberikan batasan seperti ini itu karena memang ada pihak ketiga yang menginginkan hubungan kalian ini berakhir. Dan ini kalau aku lihat sih ada sebagian besar itu penolakan dari keluarga ya. Hubungan kalian kayak nggak direstui atau nggak disukai oleh keluarga dia ataupun keluarga kamu, atau mungkin sebenarnya ini orang tuanya lebih tepatnya, bisa jadi seperti itu. Atau bisa juga ada pihak lain, pihak ketiganya yang mungkin ada seseorang nih yang suka sama kamu atau suka sama dia. Nah mungkin mencoba untuk menghasut atau membuat cerita-cerita, membuat situasi agar hubungan kalian berantakan seperti itu. Tapi ini lebih kuat ke ini ya, keluarga
ya, entah ini orang tua atau memang keluarga gitu. Sehingganya ada kesalahpahaman deh ya di antara kamu bersama dia, seperti itu. Ya kalau aku lihat sih memang ini lebih ke anggota keluarga ya, entah ini keluarga ataupun orang tua kalian. Atau mungkin gini, bisa jadi juga ini bukan penghasutan atau orang tua atau keluarga yang tidak suka. Mungkin di keluarga dia atau di keluargamu lagi ada masalah. Jadi kalian harus lebih memprioritaskan keluarga terlebih dahulu, akhirnya kalian berpisah. Seperti itu bisa jadi, bisa juga ya, bisa juga. Kayak dia ini kan kehidupannya lagi complicated ya, lagi banyak masalah. Dia pura-pura aja bahagia, padahal sebenarnya dia lagi ada masalah juga dari karir, keuangan. Ya mungkin bisa juga dari keluarganya lagi kesulitan secara keuangan, seperti itu. Jadi dia harus lebih fokus pada keluarganya, kayak gitu ya. Jadi seperti itulah kisah perasaan dia terhadap kamu hari ini. Mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus, dan Virgo, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.